Halo sobatku, dimanapun berada, Shalom, Ciu, Yahubu, Om Swastiastu. Kembali lagi kita di anak Pak Tani ya, ini anak Pak Tani. Begini sobatku ya, begini sobatku, kalau di saya itu sobatku, sebelum penanaman cabai itu sobatku ya, disinilah betul-betul seperti ini ya tuh. Disinilah betul-betul kita gede biaya ya, gede biaya. Soalnya kenapa sobatku? Pengalaman saya itu sobatku, kalau menanam cabai itu ya, itu tahap penggemburan tanah itu di cabai itu sangat penting sobatku ya. Inilah ini contohnya ya tuh, ini contohnya tuh, ini sudah masuk dolomit ya, pupuk kapur, terus sudah masuk tai ayam, kohe ayam nih ya buktinya ya tuh nih. Ini sudah berapa kali penaburan ini sobatku, udah berapa kali penaburan. Terus nanti selanjutnya sobatku, ini kalau sudah seperti ini ya, itu biasanya saya diamkan itu 2 minggu sobatku ya, diamkan 2 minggu. Terus setelah itu nanti saya tabur lagi, nanti ini yang disebut namanya sekam bakar ya, sekam bakar. Itu nanti yang pas terakhir dia sebelum penutupan pakai mulsa atau tidak memakai plastik mulsa juga nggak apa-apa sobatku ya, terserah. Tapi tujuan saya itu memakai yang disebut namanya mulsa nanti ya. Begini sobatku, mengurangin kita apa sobatku, gulma ya, gulma atau rumput-rumputan. Jadi kemarin itu ada rezeki, saya beli itu 100 meter 130.000 ya, 100 meter dia 130.000. Saya belinya di Shopee sobatku ya, saya beli di Shopee. Soalnya di sini jarang di sini yang jarang di sini yang menanam cabai sobatku. Soalnya kenapa? Di sini itu kebanyakan orang tanahnya ini gimana ya? Dibilang tidak subur, menurut saya sih subur ya, menurut saya subur nih ya tuh. Nih seperti ini subur. Tapi ini sobatku udah berapa kali pengolahan kita ambil nih sobatku. Kita pacul dulu, terus dipacul lagi, terus ditabur yang disebut namanya itu berak ya, berak, dolomit. Terus nanti pas terakhir ini sobatku, terakhir disinilah nanti saya masukkan yang disebut namanya itu NPK 1616, terus TSP, terus dolomit ya. Di situ nanti terakhir ini. Baru setelah kita tutup mungkin besok hari Minggu pas hari libur, ini akan kita kerjakan semua sobatku ya tuh. Itu kan udah hitam-hitam tanahnya, subur semua ini. Jadi disinilah kita itu sobatku, di tahap awal ini, tahap awal pembuatan bibit cabai, itu menurut saya itu sobatku, jangan asal-asalan ya. Disinilah penentunya dia, di sini. Penentu si cabai, penentu masa depan cabai itu ada di sini, kesuburan tanah ya. Ada di kesuburan tanah. Itu pengalaman saya sobatku. Jadi kalau misalnya kita menanam cabai dipacul terus bikin berak, tutupkan, itu menurut saya, maaf ya, menurut saya itu kurang sobatku. Cobalah bayangkan sobatku, kalau misalnya dia nutrisi di tanah ini ya, nutrisi di tanah ini untuk kebutuhan cabai terpenuhi, itu saya pastikan tanaman kita itu dia subur-subur sobatku. Disinilah modal terbesar ya. Pas di tahap awal pemupukan cabai, ini modal terbesar ya. Di sini saya masukkan, padahal ini 240 meter ini sobatku ya, 240 meter ini semua. Di sini saya udah menghabiskan berak itu 100 karung ya, 100 karung itu kohe ayam. Terus pembakaran seperti ini ya, sudah ada 20 karung ya, seperti ini 20 karung. Ini fakta ini sobatku ya. Ibaratnya kita membakar-bakar atau membakar-bakar rumput, perhatikanlah sobatku ya, perhatikan rumput apapun atau misalnya tanaman apapun yang dekat ke sini itu bakal subur ya, subur dia, pertumbuhannya bagus. Satu contoh itu untuk penanaman polybed ya, itu yang bercocok tanam dengan polybed, itu orang itu kebanyakan memakai ini ya, memakai ini. Soalnya kenapa? Memang ini sangat bagus untuk tanaman, terutama dia kalau tanaman muda seperti cabai, bawang, tomat dan lain-lain. Ini memang sangat bagus sobatku ya. Jadi ini kita perkuat ya, kita perkuat dia, yang disebut namanya kompos nabati lah ya, bahasanya nabati. Itu nanti pupuk kimia di sini sedikit ini sobatku. Paling nanti di sini seluas ini dia, paling nanti saya memakai pupuk NPK 10 kilo, TSP 10 kilo, terus dolomit. Dolomit saya mungkin ini nanti saya pakai dia 2 sak ya, 2 sak. Bukan, dolomit saya memakai nanti ini paling 10 kilo aja lah, fosfat bahasanya ya. Fosfat sama dolomit ya.
batu kapur. Nanti kan saya pakai fosfat di sini. Jadi saya memakai nanti di sini sekitar 30 kilo pupuk dia. Habis itu nanti saya tutup dia, baru kita tunggu seminggu baru kita tanam dia ya. Ini sudah berak semua ini sobatku nih. Jadi ini udah busuk dia ya, sudah busuk, sudah bagus ini sobatku ya. Seperti itulah. Jadi memang menunggunya itu lama sobatku ya, menunggu itu lama. Itu bibit kita ya, itu bibit kita. Sudah banyak bibit kita ya, sudah siap tanam ini sobatku. Sambil menunggu lahan beres, ini seminggu lagi sudah bisa ditanam ini ya, seminggu lagi nih ya, nih udah gede-gede ya tuh. Ini bibit kita, ini yang di sini ya, yang bibit yang ini itu untuk lahan yang di atas, yang di sana ya, yang di atas sini. Terus yang ini itu kita bikin jaraknya 1 bulan sobatku ya, 1 bulan. Jadi dia tidak serentak kita buat. Soalnya kenapa? Begini sobatku. Soalnya kalau nanti dia serentak ya, karena lahan kita cuma sedikit, ini subur kali sobatku, lahan sedikit, dia ada rotasinya sobatku ya. Jadi kita tidak serentak dia menanamnya, biar kita juga ngerjainnya tidak apalah ya, tidak terlalu memaksakan ya, tidak terlalu memaksakan. Jadi buat sobat-sobatku, kalau dia bertani atau pengalaman saya bertani itu adalah di tahap awal itu, disitulah pengerjaan yang paling berat dan modal terbesar. Ini lihat ini, sengaja kita diamkan ya, biar tumbuh rumput. Inilah dia tuh ya. Nih nanti pas terakhir ini kita pacul lagi. Ini yang menghancurkan yang seperti ini dipacul, terus ditabur lagi yang terakhir, tutup molsa, udah kita diamkan dia. Kalau di saya itu biasanya 10 hari lah, 10 hari atau seminggu sudah bisa saya tanam sambil menunggu misalnya hujan ya, udah bisa ditanam. Seperti itulah tahapan-tahapan selanjutnya sobatku di perkebunan cabai kita ini ya. Ini nanti target saya ini sobatku 280 meter ini, target saya itu paling 350 batang di sini ya, 350 batang. Sekian dan terima kasih. Kalau ada tutur kata yang salah tolong dimaafi. Assalamualaikum, salam, ciu, yahubu, om swastiastu. Semoga ini bermanfaat ya. Kita sama-sama saling belajar aja lah ya, sama-sama belajar. Nanti ke depannya terus kita akan bikin videonya ya. Ini subur kali sobatku tuh. Nih, jadi memang seperti inilah tanaman cabai. Tidak asal-asalan sobatku. Kalau nanti kita tahap awalnya itu kita asal-asalan, nanti hasilnya juga akan asal-asalan sobatku ya, asal-asalan. Jadi kalau untuk menanam cabai ya udahlah, modal awal itu boros lah dulu, boros ya. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya dia jadi bagus ya, subur. Mantap sobatku ya, tetap semangat aja. Salam dari anak Pak Tani.